narasinya mudah dipahami. Karena saya anggap saudara Dodi sudah mengerti bahwa saya hanya menguji dia. John Sarman Saraki mencecar Teddy Minahasa yang berkilah bahwa perintah mengganti barang bukti sabu dengan tawas ini untuk menguji integritas ex-Kapolres Bukit Tinggi Dodi Prawiranegara. Teddy juga mengatakan 1 ton kita lewat, 1 ton kita tangkap gitu. Tapi Pak Teddy-nya nggak mau. Jadi kalau 1 ton kirim ke sini, Pak Teddy-nya minta fee 100 miliar. Ya, jadi ahli forensik pun merekayasa saya itu. Dasar saudara menanyakan berdasarkan ahli digital forensik kan, di situ tulisnya terawas atau tawas. Saya itu istri sirinya, Pak Teddy Minahasa. Biarpun beliau tidak mengakui. Terima kasih. Dalam proses persidangan, terungkap berbagai klaim penting yang mengungkap peran Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkoboy. Jaksa menyatakan bahwa sebagian barang bukti hasil sitaan sengaja disisihkan dan kemudian diganti dengan tawas agar jumlah aslinya tidak terdeteksi. Dalam persidangan juga diungkap alur penjualan barang itu, keterlibatan sejumlah pihak, serta pembagian hasil penjualan. Hingga rencana jahat Teddy Minahasa dalam berbisnis narkoboy untuk penghasilan sekaligus jabatannya. Seluruh rangkaian klaim selama proses persidangan ini menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada mantan Kapolda Sumatera Barat tersebut. Dan dalam video kali ini, mari kita mengulang kembali semuanya dan mendalaminya lebih dalam lagi. Terdakwa atau terdakwa yang buat ya. Inti dari kasus ini adalah penyelewengan barang bukti narkotika oleh oknum petinggi polisi. Berawal dari penangkapan jaringan narkoba oleh Polres Bukit Tinggi pada Mei 2022, aparat menyita sekitar 41,387 kg SAP. Sesuai dengan prosedurnya, Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara melapor kepada atasannya, Kapolda Sumber saat itu, yaitu Irjen Teddy Minahasa, perihal tangkapan besar tersebut. Namun, alih-alih mengapresiasi, Teddy justru melihat peluang bisnis gelap di sana. Ia didakwa memerintahkan bawahannya untuk mengamankan sebagian dari barang sitaan itu untuk menggantinya dengan tawas, sehingga barang aslinya bisa disisihkan tanpa terdeteksi dalam proses pemusnahan barang bukti. Jaksa penuntut umum menggambarkan Teddy sebagai aktor intelektual yang mengatur skema ini demi keuntungannya pribadi. Instruksi Teddy melalui pesan WhatsApp terungkap di persidangan, termasuk perintah agar berat barang bukti dibulatkan menjadi 41,4 kg, yang ditafsirkan sebagai perintah menyisihkan sekitar 1/4 dari 41 kg itu. Maka 1/4 dari 41 kg kurang lebih 10 kg. Angka ini pula yang disebut jaksa sebagai jumlah yang awalnya diminta Teddy untuk ditukar dengan tawas. Namun pada kenyataannya, eksekusi rencana ini menghasilkan 5 kg saja yang berhasil diselewengkan. Majelis Hakim PN Jakarta Barat dalam amar putusannya menyatakan bahwa Teddy Minahasa terbukti turut serta secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara, menukar, dan menyerahkan narkotika golongan 1 itu lebih dari 5 gram. Frasa lebih dari 5 gram di sini mengacu pada jumlah yang sangat besar, yaitu sekitar 5.000 gram atau 5 kg yang digelapkan dengan modus tukar tawas. Teddy menikmati keuntungan hasil penjualan itu sekitar 300 juta rupiah atau setara 27.300 dolar Singapura yang diserahkan oleh AKBP Dodi kepadanya dalam sebuah paper bag kecil yang berisi uang dolar Singapura. Sejak awal, Teddy bersikeras membantah keterlibatannya. Pihak Teddy melalui pengacaranya, Hotman Paris Hutapea, sempat menyebut bahwa bukti penangkapan di WhatsApp itu sengaja dijebak oleh pihak lain untuk menjerumuskan Teddy. Apalagi karir Teddy sedang menanjak dan akan menjadi Kapolda Jawa Timur. Teddy sendiri dalam persidangan mengaku sama sekali tidak bersalah dan justru menyatakan penyesalannya adalah karena mengenalkan sosok Linda Pujiastuti yang terduga pengedar yang terlibat kepada AKBP Dodi. Namun, dalih Teddy itu terpatahkan oleh rangkaian bukti dan kesaksian solid di persidangan. Versi dakwaan jaksa pada akhirnya sejalan dengan putusan hakim bahwa Teddy Minahasa terbukti sebagai otak skandal penjualan barang bukti sitaan dengan modus menukar barang itu dengan menggunakan tawas. Setelah Polres Bukit Tinggi menggerebek peredaran narkoba dan berhasil menyita 41,387 kg SAP, Teddy mengirim pesan singkat kepada Dodi, "Mainkan ya mas," yang diikuti dengan pesan minimal 1/4-nya sebagai kode untuk mengambil 1/4 bagian SAP itu.
Dodi menjawab patuh, siap 10 jenderal. Diduga ia menyanggupi menyelewengkan sekitar 10 kg sap seperti perintah atasannya. Rencana kotor ini kemudian dieksekusi menjelang acara pemusnahan barang bukti itu. Pemusnahan barang bukti itu secara resmi dijadwalkan pada 15 Juni 2022 di Mapolres Bukit Tinggi, yang disaksikan jajaran Forkopimda setempat. Sehari sebelum pemusnahan, yakni 14 Juni 2022, AKBP Dodi dan anak buah kepercayaannya, Samsul Ma'arif, mulai bergerak melakukan penukaran. Menurut jaksa, Samsul membeli tawas 5 kg secara online, lalu membawanya ke ruangan kerja Kapolres Bukit Tinggi. Samsul bahkan menyiapkan linggis kecil untuk membuka segel peti penyimpanan barang bukti sap itu. Ketika Dodi sengaja meninggalkannya di ruangan sejenak, Samsul menukar 5.000 gram atau 5 kg sap di dalam peti dengan 5.000 gram tawas yang dibawanya. Sap asli seberat 5 kg itu diamankan Dodi dengan cara disembunyikan di rumah dinas Kapolres Bukit Tinggi. Penukaran licik ini dilakukan diam-diam sebelum acara pemusnahan, sehingga tak seorang pun curiga bahwa peti barang bukti sap sudah disulap berisi tawas. Keesokan harinya, 15 Juni 2022, Irjen Teddy Minahasa selaku Kapolda Sumbar datang ke Polres Bukit Tinggi untuk memimpin seremoni pemusnahan barang bukti. Ia ditemani oleh pejabat utama Polda Sumbar lainnya. Setibanya di Mapolres, Teddy langsung menuju ruang kerja Dodi dan sempat bertanya apakah sap itu benar-benar sudah ditukar sebelum pemusnahan. Dodi meyakinkan Teddy bahwa penukaran 5 kg itu dengan tawas telah dilakukan sehari sebelumnya. Jadi tidak perlu repot menukar saat prosesi pemusnahan. Dengan rencana yang matang, mereka pun melanjutkan acara formalnya. Dari total 41,4 kg yang diklaim sebagai barang bukti, sebanyak 35 kg dimusnahkan di halaman Polres dengan disaksikan banyak pihak. Sisanya sekitar 6,4 kg yang disisakan untuk keperluan pembuktian di pengadilan. Memang lazim, tidak seluruh barang bukti narkotika dimusnahkan agar sebagian bisa disimpan sebagai sampel bukti di persidangan. Tanpa diketahui saksi mata seremoni, 5 kg dari 35 kg yang dimusnahkan itu sebenarnya bukanlah barang yang aslinya, melainkan tawas belaka. Artinya, hari itu hanya 30 kg sap asli yang benar-benar dimusnahkan. Sementara 5 kg barang asli sudah berpindah tangan ke Dodi sejak hari sebelumnya. Tidak ada yang curiga karena segel barang bukti tampak utuh dan proses pemusnahan berjalan dengan normal. Bahkan Dodi sempat mengirim video pemusnahan kepada Teddy, yang disambut Teddy dengan pertanyaan apakah berita pemusnahan itu akan bagus atau miring di publik. Dodi pun meyakinkan bosnya bahwa berita tersebut sangat bagus. Tahap pertama skenario mereka berhasil. Barang bukti sitaan 5 kg telah disisihkan tanpa terhendus. Selanjutnya, masuk ke tahap kedua, yaitu pendistribusian barang itu yang beratnya 5 kg tadi ke jaringan penjualan. Teddy tidak turun langsung, melainkan memanfaatkan jaringan kenalannya. Ia memiliki rekan perempuan yang bernama Linda Pujiasuti alias Anita, seorang sipil yang dikenal sebagai informan polisi atau cepu dan ternyata juga mahir bergerak di lingkaran bisnis gelap narkoboy. Pada 23 Juni 2022, Teddy mengirim nomor kontak Linda kepada AKBP Dodi via WhatsApp. Teddy menyampaikan bahwa Linda akan ditugaskan untuk menjual barang itu yang sudah disisihkan tadi. Dodi kemudian memberikan nomor Linda tersebut kepada Samsul Ma'arif. Untuk menjaga konspirasi tetap rapi, Dodi dan Samsul sepakat Samsul yang menyamar seolah-olah dirinya adalah Dodi saat berkomunikasi dengan Linda. Jadi, Linda berhubungan via telepon dengan Samsul yang berpura-pura sebagai Kapolres Dodi. Sementara Samsul melaporkan setiap perkembangan komunikasi itu kepada Dodi dan Dodi melaporkannya kepada Teddy. Skema berlapis ini dibuat agar nama Dodi asli tidak tercatat langsung berhubungan dengan Linda, barangkali upaya jaga jarak jika ada yang mencurigai. Pada titik ini, peran dan rantai komando sangat jelas. Teddy sebagai inisiator dan pemberi perintah dari atas, Dodi sebagai pelaksana di lapangan yang mengatur teknisnya, Samsul sebagai kaki tangan yang melakukan pekerjaan kotor itu, dan Linda sebagai pihak sivil yang menyalurkan barangnya ke pembeli akhir. Secara struktur kepolisian, Kapolres memang tunduk kepada Kapolda, sehingga tak sulit bagi Teddy untuk menggunakan relasi hierarkis itu untuk memaksa Dodi terlibat. Dodi sendiri belakangan mengaku ia merasa harus melaksanakan perintah atasan meski melanggar hukum demi loyalitas dan juga karirnya. Hal ini tercermin dalam pertimbangan putusan yang menyebut Dodi menyesali perbuatannya dan menyadari telah merusak kepercayaan publik terhadap Polri. Namun kala itu, Dodi memilih menurut. Setelah skema komunikasi yang disetujui, langkah berikutnya adalah pengiriman barang haram itu ke Jakarta, tempat Linda beroperasi. Awal Agustus 2022, Dodi melaporkan via pesan kepada Teddy rencana membawa barang itu keluar dari Sumatera Barat untuk diserahkan kepada Linda, dan Teddy menyetujuinya. 19 September 2022, sebelum berangkat, Dodi bahkan menghadap Teddy secara langsung mengkonfirmasi teknis pengiriman. Teddy sempat menawarkan ide nekat, barang itu dibawa ke Jakarta naik pesawat bersama dirinya. Mungkin Teddy merasa kebal pemeriksaan keamanan, mengingat pangkatnya.
Namun, Dodi menolak usul itu karena sangat berisiko jika terdeteksi. Akhirnya disepakati pengiriman lewat jalur darat. Pada 22 September 2022 dini hari, Dodi dan Samsul berangkat dari Padang menuju Jakarta mengendarai mobil Suzuki Jimny. Membawa kardus coklat berisi barang itu yang disimpan di bagasi. Di perjalanan, Teddy terus memantau. Dia menghubungi Linda dan memberitahu bahwa Dodi sudah on the way ke Jakarta membawa barangnya. Linda lantas mengatur titik temu di rest area Karangtengah Tol Jakarta Tangerang untuk serah terima. Namun, karena lokasi rest area itu dekat dengan rumah Linda, ia meminta transaksi langsung saja di rumahnya agar lebih leluasa. 24 September 2022, operasi transfer itu dilaksanakan. Pagi buta sekitar pukul 6 WIB, setiba di rest area Karangtengah, AKBP Dodi memisahkan diri dan menyerahkan tugas terakhir pada Samsul. Lalu barang itu dipindahkan Samsul dari mobil Jimny ke mobil Toyota Sienta milik seorang kenalan, disebut bernama Yoyon. Samsul lalu berangkat bersama Yoyon ke kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, menuju kediaman Linda Pujiastuti dengan membawa mobil berisi barang itu. Barang itu pun diserahkan kepada Linda di lokasi itu tanpa gangguan. Siang harinya, Dodi mengirim pesan ke Teddy mengabarkan bahwa barang itu telah diterima langsung oleh Linda. Konspirasi lintas provinsi ini sukses mengantarkan barang bukti sitaan ke tangan pengedarnya. Namun, perkara belum selesai di situ. Bagaimana pembagian untung dari penjualan itu? Linda selaku pihak menjual tentu meminta bagian. Dari komunikasi setelah serah terima, Linda menawarkan skema harga 400 juta rupiah per kilogramnya. Tetapi dari jumlah itu dipotong komisi sebesar 50 juta rupiah per kilogram untuk dirinya dan 50 juta rupiah per kilogram untuk perantara. Artinya, Teddy dan anak buahnya akan menerima bersih sebesar 300 juta rupiah per kilogram. Untuk 5 kilogram totalnya, mestinya 1,5 miliar rupiah. Teddy sempat tidak setuju karena menurutnya jatah untuk Linda terlalu besar. Ia merasa Linda seharusnya cukup mendapat 10% dari harga, bukan total 100 juta per kilogram. Teddy bahkan menyuruh Dodi untuk menarik kembali barang itu dari Linda bila skema bagi hasil tersebut tidak menguntungkan. Namun, saat itu 1 kilogram barang itu sudah terlanjur terjual oleh Linda sehingga tidak mungkin lagi ditarik. Linda berhasil menjual 1 kilogram barang pertama seharga sekitar 350 juta rupiah dan menerima uangnya. Dan sisa 4 kilogram lagi masih utuh di tangan Linda, belum laku. Menyadari kondisi ini, Dodi bergerak cepat mengamankan aset yang tersisa. Malam itu juga, 24 September 2022 sekitar pukul 19.30. Dodi memerintahkan Samsul Ma'arif untuk kembali mendatangi rumah Linda dan mengambil sisanya. Samsul juga diminta mengambil uang hasil penjualan 1 kilogram yang sudah laku, dan Linda pun menyerahkan 4 bungkus itu dan uang 350 juta kepada Samsul. Tapi Samsul bermain curang. Dari 350 juta itu, 50 juta ia sisihkan untuk dirinya dengan alasan upah jerih payah kurir. Ia hanya menyerahkan 300 juta kepada Dodi. Dodi tidak ribut soal potongan itu, yang sudah dianggap sebagai uang jalan Samsul. Yang jelas, barang 4 kg kini diamankan kembali ke Dodi, dan uang 300 juta yang merupakan hasil penjualan 1 kg siap disetorkan ke Teddy. Beberapa hari kemudian, yaitu 26 September 2022, Dodi bersama seorang bernama Fatullah menukarkan uang 300 juta rupiah tersebut ke mata uang dolar Singapura. Hasilnya, yaitu 27.300 dolar Singapura. Penukaran ke mata uang asing ini diduga untuk menyamarkan jejak uang haram atau demi mempermudah penyerahan kepada Teddy yang bentuknya lebih ringkas. Dodi mengabari Teddy bahwa uang sudah diubah ke dolar Singapura dan siap diserahkan. Pada tanggal 29 September 2022, ajudan Teddy di Jakarta menghubungi Dodi agar datang ke rumah dinas Teddy Minahasa di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Malam itu, Dodi bertemu Teddy dan menyerahkan paper bag kecil yang berisi 27.300 dolar Singapura hasil penjualan barang tadi. Teddy menerima uang itu. Di pertemuan itu, Teddy masih sempat mengeluhkan jatah Linda yang menurutnya terlalu besar. Dodi juga melaporkan bahwa 4 kg barang itu yang sisa saat ini disimpan di rumahnya di Depok yang menunggu instruksi selanjutnya, dan Teddy tahu stoknya masih ada. Setelahnya, awal Oktober 2022, skenario berlanjut untuk menjual sisanya. Tanggal 3 Oktober 2022, Dodi meminta Samsul Ma'arif untuk menyerahkan lagi 2 kg-nya kepada Linda. Jadi, dari 4 kg sisa, setengahnya dikirim lagi ke Linda untuk dijual. Linda kali ini menggandeng seorang perwira polisi yang berpangkat kompol yang bernama Kasranto, mantan Kapolsek Kalibaru, sebagai penyalur di lapangan. Linda memberikan 1 kg kepada Kompol Kasranto untuk dijual kepada pembeli yang mungkin jaringan Kasranto, sementara 1 kg lagi masih dipegang Linda. 4 Oktober 2022, Samsul mengkonfirmasi ke Dodi bahwa 2 kg barang itu sudah diterima Linda dengan aman. 5 Oktober 2022, Dodi bertemu dengan Teddy di Bali. Kebetulan Teddy sedang dinas di sana dan melaporkan perkembangan terbaru. 2 kg sudah diserahkan ke Linda. Ia juga menyampaikan bahwa Linda sepakat menjual barang itu dengan harga 360 juta rupiah per kilogram, turun dari harga sebelumnya.
dan Teddy pun merespon, berarti 720 juta ya mas, dan langsung diiyakan oleh Dodi. Teddy lalu berkata, ya sudah minggu depan saja, mungkin maksudnya transaksi uang akan dilakukan minggu depan. Ucapan ini mengisyaratkan Teddy tenang menunggu hasil penjualan 2 kg tersebut, yang diharapkan sekitar 720 juta rupiah akan kembali diserahkan kepadanya kelak. Namun takdir berkata lain, pada 11 Oktober 2022 saat Teddy berada di Semarang, Dodi menayangkan via telepon kepada Samsul Ma'arif bagaimana perkembangan penjualan 2 kg itu. Samsul melaporkan bahwa Linda baru membayar 200 juta saja. Artinya kemungkinan baru setengah kilogram saja yang terjual atau Linda belum lunasi semuanya. Uang 200 juta itu pun masih di tangan Samsul, belum diserahkan ke Dodi. Kondisi ini menandakan penjualan tersendat, mungkin ada kendala menjual sisanya. Gerak-gerik mereka rupanya sudah diendos oleh aparat lain. Bisa jadi, sejak transaksi 1 kg pertama di akhir September yang melibatkan jaringan Kasranto, informasi telah bocor ke divisi Propam Polri atau pihak Polda Metro Jaya. Sebab, tiba-tiba rantai konspirasi ini diacak-acak balik oleh aparat penegak hukum sendiri. 12 Oktober 2022, tim kepolisian yang belakangan diketahui dari Polda Metro Jaya melakukan penindakan. Siang hari, polisi menangkap Kompol Kasranto lebih dahulu, yang kemungkinan saat transaksi atau penelusuran jaringan. Dari Kasranto, mereka mendapat informasi tentang Linda. Sore itu, kediaman Linda Pujiastuti di Kebonjeruk digerebek polisi. Linda ditangkap dan saat digeledah ditemukan barang bukti narkoboy. Kemungkinan adalah sisa yang belum terjual dan uang. Dalam interogasinya, Linda mengaku terus terang bahwa barang itu berasal dari Teddy Minahasa melalui Dodi. Namun Linda selama ini mengenal Dodi sebagai sosok yang berkomunikasi dengannya, padahal itu adalah Samsul Ma'arif yang menyamar. Polisi pun lantas melakukan undercover dengan meminta Linda menghubungi Dodi, yakni Samsul yang seolah-olah untuk menyerahkan sisa uang penjualan. Samsul yang tidak curiga datang memenuhi panggilan Linda pada 12 Oktober itu juga. Begitu tiba, Samsul Ma'arif langsung diciduk. Dari tangannya disita 2 ponsel yang berisi jejak komunikasi ke Dodi dan Teddy. Di bawah tekanan, Samsul membuka semua fakta. Ia mengakui bahwa peran Dodi dan Teddy, serta memberitahu bahwa masih ada sisanya yang disimpan di rumah Dodi. Dan malam harinya, sekitar pukul 19.00 WIB, tim polisi mendatangi rumah AKBP Dodi di Depok. Dan Dodi ditangkap tanpa perlawanan. Benar saja, di sana ditemukan barang bukti itu sekitar 2 kg dan mungkin barang bukti lain terkait kasus ini. Lengkaplah sudah mata rantai para pelaku. Linda, Kasranto, Samsul, Dodi tertangkap dengan berserta barang bukti. Tinggal satu nama yang di puncak piramida yang belum tersentuh, yaitu Irjen Teddy Minahasa. Kabar penangkapan perwira menengah dan sipil dalam kasus ini segera bergulir cepat di internal Polri. Hanya berselang 2 hari, yaitu 14 Oktober 2022, Irjen Teddy Minahasa ditangkap oleh divisi Propam Polri di Jakarta. Penangkapan Teddy terjadi secara dramatis. Ia diciduk tidak lama setelah menghadiri acara penunjukan dirinya sebagai Kapolda Jawa Timur. Teddy sempat dipromosikan dan berpindah tugas namun belum resmi dilantik. Bahkan, penangkapan ini terjadi hanya 5 hari setelah pengumuman Teddy sebagai Kapolda Jatim. Sebuah ironi yang mengejutkan publik. Diduga, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sengaja bergerak cepat melalui Propam begitu mendapat bukti kuat keterlibatan Teddy. Penahanan Teddy Minahasa menghebohkan Indonesia. Seorang jenderal bintang 2 yang baru saja dinobatkan sebagai Kapolda dan dikenal kaya raya, ternyata dituduh menjadi dalang perdagangan narkoboy, jaringan internal Polri sendiri. Dengan tertangkapnya Teddy, maka terbongkarlah skandal ini secara utuh. Kasus kemudian bergulir ke proses hukum terbuka di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mulai dari awal 2023. Jaksa mendakwa Teddy Minahasa bersama Dodi Prawiranegara, Samsul Ma'arif, dan Linda Pujiastuti atas tindak pidana narkotika secara bersama-sama. Rantai komando yang dahulu mereka banggakan kini menjadi bukti kuat di persidangan. Ada rekaman percakapan WhatsApp, kesaksian para terdakwa lain yang membuat spill the tea, serta barang bukti SAP dan uang hasil penjualan. Persidangan ini mengurai detail kronologi seperti di atas, yang mengkonfirmasi bahwa Teddy memanfaatkan struktur jaringan untuk memerintah bawahannya untuk melaksanakan kejahatan. Hal ini diperkuat oleh pertimbangan hakim yang menyebut Teddy sebagai pelaku utamanya. Sementara Dodi, Linda, Samsul, dan Kasranto adalah pelaksana sehingga tuntutan hukum Teddy lebih berat daripada yang lainnya. Skandal ini di media sering diringkas dengan fase jual SAP sitaan ditukar tawas, karena memang demikianlah modus operandi utamanya. Teddy Minahasa memerintahkan penukaran barang buktinya dengan tawas agar yang asli bisa digelapkan dan dijual kembali. Fakta ini berulang muncul dalam persidangan dan pemberitaan. Majelis Hakim PN Jakarta Barat secara eksplisit menyatakan, rangkaian perbuatan terdakwa Teddy diawali dengan mengganti barang buktinya
yang senilai 5.000 gram itu dengan tawas atas arahan Teddy dengan dalih yang memberi bonus pada anggota. Padahal tujuan sebenarnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Setelah itu, barang yang disisihkan tersebut dijual oleh kaki tangannya. Tindakan menukar barang dengan tawas inilah yang membuat kasus itu begitu menggemparkan. Bayangkan, barang bukti yang seharusnya dimusnahkan untuk keadilan justru dijadikan komoditas oleh penegak hukum itu sendiri, dan ini begitu gila dan juga memalukan. Tindakan ini selain melanggar hukum berat Undang-Undang Narkotika, juga mengkhianati kepercayaan publik. Hakim menegaskan hal yang memberatkan hukuman Teddy adalah posisinya sebagai Kapolda, yang semestinya ia adalah garda terdepan memerangi narkoboy, namun malah menikmati keuntungan darinya. Teddy pun diketahui tidak mengakui perbuatannya sama sekali dan berbelit-belit dalam sidang, sehingga tidak ada sedikit pun faktor yang meringankan baginya. Dari sisi barang bukti fisik, penukaran barang dengan tawas itu sempat luput dari perhatian karena dilakukan dengan rapi. Bahkan Hotman Paris selaku pengacara Teddy sempat berargumen bahwa saat pemusnahan barang bukti, saksi-saksi melihat segel plastik dalam kondisi baik dan tidak ada yang mencurigakan. Artinya, tim Teddy mencoba membantah dakwaan dengan mengatakan seluruh isi itu sudah dimusnahkan sesuai dengan prosedurnya. Namun, argumen itu terpatahkan oleh bukti forensik. Ternyata, saat penangkapan Dodi, polisi menemukan sisa 2 kg di rumahnya, yang merupakan sisa dari 5 kg yang disembunyikan, dan juga berserta uang hasil penjualannya di sana. Selain itu, dalam berkas perkara ada dokumen-dokumen seperti berita acara pemusnahan dan surat-surat penetapan status barang sitaan yang menggambarkan jumlah barang bukti. Inilah gunanya jaksa meminta penimbangan ulang dari 41,387 kg yang awalnya hingga 41,4 kg yang dilaporkan yang dimusnahkan. Selisih sekitar 13 gram yang misterius itu dibulatkan. Indikasi ini mengarah kepada dugaan penggelembungan angka untuk menutupi pengurangan barang bukti, walau selisihnya begitu kecil. Namun yang utamanya, sebanyak 5 kg barang bukti itu faktanya tidak dimusnahkan melainkan dialihkan. Di persidangan terungkap pula trik komunikasi kode antara Teddy dan Dodi. Misal, penggunaan kata vitamin dalam chat diduga merujuk pada barang itu. Ada juga istilah aman di gudang, yang ternyata berarti barang hasil penukaran itu sudah disimpan dengan rapi. Rangkaian chat WA Teddy dan Dodi diungkap jaksa untuk memperlihatkan peran Teddy sebagai pemberi perintah. Meskipun tim pembela sudah berusaha mendiskreditkan barang bukti digital ini sebagai rekayasa jabatan, hakim meyakini keasliannya karena diperkuat kesesuaian dengan kesaksian para terdakwa lain seperti Dodi, Samsul, Linda, semuanya mengakui komunikasi tersebut ada nyatanya. Maksud tawas sama Singkatnya, modus tukar barang dengan tawas berhasil dibuktikan secara meyakinkan di pengadilan. Media massa menjadikannya headline karena unik dan tragis. Bagaimana mungkin seorang jenderal polisi bintang 2 pula menjual barang sitaan dengan cara menukar isinya dengan tawas? Inilah yang membuat publik geram dan kita semua. Pimpinan Polri murka dan akhirnya hukum pun berbicara dengan tegas. yang serius dan bawahan yang serius. Maksud saudara, saya minta saudara jujur sekarang. Di balik skandal ini, sosok Linda Pujiastuti alias Anita mencuri perhatian publik. Ia bukanlah polisi, melainkan warga sipil yang rupanya punya rekam jejak panjang di dunia hitam narkoboy. Sekaligus ia dikenal sebagai informan atau cepu bagi aparat. Hubungannya dengan Irjen Teddy Minahasa menjadi bumbu kontroversial sepanjang persidangan. Pertama, Linda membuat heboh dengan mengaku di persidangan bahwa ia adalah istri siri Teddy Minahasa. Pengakuan ini sontak menjadi berita di berbagai media, mengingat Teddy sudah beristri secara resmi. Linda mengklaim memiliki kedekatan pribadi dan hubungan spesial dengan Teddy selama berkenalan sebagai informan. Namun, kubu Teddy membantah keras klaim ini. Teddy di persidangan menegaskan tidak pernah menikah Linda secara siri dan hubungan mereka murni terkait penugasan Linda sebagai informan. Perseteruan soal status istri siri ini mewarnai persidangan, tapi sebenarnya bukan pokok perkara hukumnya. Meski demikian, hal itu memberikan gambaran dinamikanya. Linda merasa cukup dekat dengan Teddy hingga berani mengaku demikian, sementara Teddy berusaha menjaga jarak dengan menyebut Linda hanya informan, bukan istri sirinya. Kedua, Linda memang dikenal sebagai informan atau cepu yang kerap membantu Polri untuk mengungkap kasus narkoboy. Julukan Anita Cepu pada namanya mencerminkan peran tersebut. Di satu sisi, Linda berperan ganda, terkadang membantu polisi membongkar jaringan narkoboy, tapi di sisi yang lainnya, ia sendiri terlibat dalam bisnis itu. Dalam kasus Teddy, jaksa menyebut Linda dilibatkan justru sebagai penjual hasil sitaan itu.
Ini tentu di luar prosedurnya, informan seharusnya membantu menangkap bandar, bukan malah dipakai untuk menjual barang bukti. Linda pun berstatus terdakwa bersama Teddy CS, artinya ia tidak dianggap sekadar informan melainkan pelaku kejahatannya. Ketiga, kesaksian Linda di persidangan mengungkap dimensi lain yang lebih mencengangkan. Teddy Minahasa diduga pernah merencanakan penyelundupan 1 ton sap dari Taiwan. Dalam salah satu sidang pada Maret 2023, Linda membeberkan cerita bahwa ia pernah diajak Teddy pergi ke Taiwan hingga 3 kali mengunjungi sebuah pabrik sap di sana. Menurut Linda, Teddy punya skenario yang disebut dengan kode buy one get one, yaitu jika ada bandar Taiwan yang mengirim 2 ton sap ke Indonesia, maka 1 ton akan ditangkap, seolah penangkapan resmi yang nantinya akan terlibat seperti prestasi bagi Teddy untuk naik jabatan. Dan 1 ton lagi dibiarkan lolos untuk diedarkan dengan syarat Teddy mendapat imbalan yang besar. Ya, bilang aja buy one get one, katanya bilang begitu. 1 ton kita lewat, 1 ton kita tangkap gitu. Tapi Pak Teddy-nya nggak mau. Jadi kalau 1 ton kirim ke sini, Pak Teddy-nya minta fee 100 miliar. Teddy disebut meminta fee 100 miliar rupiah untuk meloloskan 1 ton barang haram itu. Namun untungnya, rencana gila dan jahat ini akhirnya tidak jadi dilaksanakan karena bandar Taiwan merasa bayaran 100 miliar itu terlalu mahal. Karena waktu itu terlalu mahal, akhirnya tidak jadi, ujar Linda di persidangan. Klaim ini mengejutkan banyak pihak karena mengindikasikan Teddy tidak hanya terlibat 5 kg barang itu di Bukit Tinggi, tetapi diduga berambisi dalam proyek yang lebih besar yang melibatkan ton-ton lintas negara. Meski demikian, perlu dicatat soal 1 ton barang dari Taiwan itu belum menjadi perkara hukum yang terpisah. Ia muncul sebagai keterangan Linda yang membangun konteks pattern of behavior atau pola perilaku Teddy dalam dunia narkoboy. Pihak Teddy tentu membantah keras cerita Linda ini, menyebutkan itu tidak berdasar apa-apa. Kuasa hukum Teddy menyatakan bahwa kesaksian Linda banyak yang bohong dan mengada-ngada untuk meringankan dirinya sendiri. Namun, keberanian Linda membeberkan rencana tersebut di bawah sumpah sidang patut dicatat. Hakim mempertimbangkan segala kesaksian dengan hati-hati. Pada akhirnya, isu 1 ton Taiwan itu tidak dijeratkan dalam vonis karena di luar dakwaan, tapi secara moral, itu memperburuk citra Teddy di mata publik. Selain itu, Linda juga mengungkap beberapa detail transaksi yang sempat membuat gempar. Misalnya, ia bercerita soal uang akomodasi 50 juta rupiah ke Brunei. Konon, Teddy pernah memberinya biaya untuk suatu keperluan ke Brunei yang diduga terkait operasi narkoba di Laut Cina Selatan. Linda menyebut pernah gagal dalam operasi di Laut Cina Selatan dan Brunei. Linda juga bersaksi tentang pembagian uang hasil jual barang bukti 5 kg tadi. Ia mengaku dijanjikan bagian, namun ada ketidaksesuaian perhitungan, sehingga Teddy marah dan menarik sisanya. Misal, jumlah 350 juta versus 300 juta. Linda bilang menyerahkan 350 juta plus 4 kg sisanya, tapi hanya 300 juta yang sampai ke tangan Teddy karena dipotong kurir. Cerita-cerita Linda ini ada yang cocok dengan barang bukti, misal 300 juta rupiah atau 27.300 dolar Singapura yang Teddy terima, mengkonfirmasi aliran uang itu. Ada pula yang menjadi adu statement antara dia dan juga Teddy. Pada akhirnya, Linda Pujiastuti tetap dipandang bersalah sebagai bagian dari komplotan. Hakim menyebut Linda berperan sebagai pembeli atau penerima barangnya, sementara Kompol Kasranto sebagai pengedar di lapangan atau kurirnya, dan Teddy serta Dodi sebagai penjual yang menyerahkan barangnya ke Linda. Pola keterlibatan ini sesuai dengan dakwaan pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Masing-masing punya andil dalam satu rangkaian kejahatan. Soal hubungan pribadi Linda dan Teddy, hakim tidak menjadikannya pertimbangan hukum. Namun, jelas hubungan itu mempermudah terjalinnya kejahatan ini. Linda sudah lama kenal dengan Teddy, entah sebagai informan atau lebih. Dia mau saja ketika diajak menjual barang sitaan, mungkin merasa di-backing oleh jenderal. Satu hal lagi yang menarik, Linda dijadikan justice kolaborator. Tidak secara formal, tapi sikapnya yang belak-belakan mengungkap peran Teddy membantu menguatkan pembuktian. Dalam kasus ini, Linda ibarat whistleblower dari dalam kejahatan itu sendiri. Walaupun motifnya mungkin menyelamatkan diri, tapi keterangannya justru melengkapi puzzle bagi penyidik dan jaksa. Dan saya memang ada hubungan dengan Pak Teddy. Biarpun beliau tidak mengakui. Kami tiap hari di kapal tidur bersama. Setelah melalui rangkaian sidang sejak awal 2023, vonis dijatuhkan secara bertahap untuk para terdakwa. Irjen Teddy Minahasa sebagai terdakwa utama divonis penjara seumur hidup oleh PN Jakarta Barat pada 9 Mei 2023.
Majelis hakim yang dipimpin oleh John Sarman Saragih menyatakan Teddy sah bersalah melakukan tindak pidana peredaran narkotika bersama-sama yang melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa, karena JPU sebelumnya menuntut Teddy Minahasa dengan hukuman mati. Jaksa menilai Teddy layak dihukum mati mengingat perannya sebagai pelaku utama dan telah mencoreng institusi Polri tanpa ada penyesalan. Namun hakim memiliki pertimbangan sendiri. Dengan vonis seumur hidup, artinya Teddy akan menghabiskan sisa usia di penjara, suatu hukuman berat meski tidak sampai menghilangkan nyawa. Hakim mungkin mempertimbangkan bahwa meski sangat serius, kasus ini masih berupa penyalahgunaan barang bukti, dan bukan jaringan perdagangan lintas negara, dengan ratusan kilo bukti yang lazim diganjar mati. Faktor lainnya bisa jadi Teddy tidak terlibat keresahan atau bunuh orang dalam kasus ini, sehingga cukup dengan seumur hidup saja, dan itu sudah proporsional. Adapun AKBP Dodi Prawiranegara divonis 17 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan 20 tahun. Vonis dibacakan sehari setelah Teddy, yakni 10 Mei 2023. Hakim memberi keringanan kepada Dodi karena dia mengakui kesalahan, menyesal, dan tidak menikmati keuntungan material dari kejahatan itu. Karena uang 300 juta rupiah itu masuk ke Teddy semua. Hal yang meringankan ini membuat hukumannya di bawah maksimum. Linda Pujastuti dan Kompol Kasranto sama-sama divonis 17 tahun penjara. Untuk Linda, vonis 17 tahun sedikit lebih rendah dari tuntutan 18 tahun, sedangkan Kasranto 17 tahun sudah sesuai dengan tuntutan. Keduanya juga didenda 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Pertimbangan untuk meringankan bagi Linda dan Kasranto serupa. Mereka berlaku sopan, menyesali perbuatan, jujur mengakui, dan belum pernah dihukum. Di sisi yang lainnya, hal yang memberatkan tentu karena perbuatan mereka merusak kepercayaan publik dan bagian dari jaringan oknum aparat. Menariknya, Samsul Ma'arif yang perannya vital justru luput dari sorotan media dalam hal vonis. Namun dapat diduga Samsul divonis di kisaran belasan tahun juga, kemungkinan 15 tahun, mengingat ia bukan posisi yang berpangkat tinggi dan bersikap kooperatif. Dan fokus publik memang kepada Teddy Minahasa sebagai aktor utamanya. Usai putusan tingkat pertama, baik Teddy maupun jaksa sama-sama menyatakan banding. Jaksa masih berharap hukuman Teddy diperberat, sedangkan Teddy tentu ingin keringanan ataupun bebas. Namun, hasil banding tidak mengubah nasib Teddy. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 6 Juli 2023 mengeluarkan putusan PN Jakbar, yang ini tetap menghukum Teddy Minahasa dengan penjara seumur hidup. Majelis Hakim PT yang diketuai oleh Siratne Palayukan sepakat bahwa vonis PN sudah tepat dan proporsional. Dengan demikian, upaya banding Teddy kandas dan hukum seumur hidup tetap berlaku. Teddy belum menyerah dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, lagi-lagi peruntungan tidak sepihak padanya. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan kasasi akhir Oktober 2023 menolak permohonan kasasi Teddy Minahasa. Dan putusan kasasi yang dibacakan oleh Hakim Agung Surya Jaya pada 28 Oktober 2023 itu sekaligus menyatakan menguatkan putusan PT DKI Jakarta yang menguatkan vonisnya. Artinya, vonis penjara seumur hidup terhadap Teddy Minahasa berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Teddy telah menempuh seluruh jalur hukum biasa, banding, kasasi, dan gagal, kecuali upaya luar biasa seperti PK yang mungkin di masa depan dengan novum. Secara praktis, Teddy akan mendekam di penjara seumur hidupnya. Dengan putusan final tersebut, tamatlah sudah perjuangan hukum Teddy secara formal. Pihak yang sempat kecewa mengapa dirinya dihukum seumur hidup sementara tidak ada barang bukti yang hilang. Dia mengatakan, dalam arti total, 41,4 kg tetap ada. Meski 5 kg diedarkan, tapi sisanya kan disita kembali. Namun, argumen itu tidak jelas dan tidak berdasar. Karena faktanya, bahwa 5 kg sempat beredar dan sebagian terjual sudah memenuhi unsur pidana yang berat. Kasus ini menjadi tonggak penting dalam sejarah penegakan hukum narkotika di Indonesia, terutama yang melibatkan pejabat tinggi Polri. Hukuman seumur hidup untuk seorang mantan Kapolda menegaskan bahwa pesan hukum tidak pandang bulu. Bahkan ketika jaksa menuntut mati pun sebenarnya, itu menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran yang dilakukan oleh Teddy Minahasa. Di sisi yang lainnya, publik sempat mempertanyakan mengapa Teddy luput dari hukuman mati padahal pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika memungkinkan vonis mati untuk kasus lebih dari 5 gram. Namun perlu dipahami, pasal tersebut bersifat alternatif. Hukuman bisa mati seumur hidup atau penjara 20 tahun maksimalnya. Hakim memiliki direksi menilai bobot kasus. Meskipun kasus Teddy sangat berat, hakim mungkin menilai faktor-faktor seperti tidak adanya korban jiwa langsung, barang bukti akhirnya sebagian besar kembali, serta terdakwa lain, Linda, Dodi, hanya dituntut 20 tahun ke bawah. Sehingga proporsionalitas hukuman dijaga. Vonis seumur hidup itu sudah menempatkan Teddy setara dengan bandar kelas kakap lain yang pernah dipidana sebelumnya.
Terlepas dari itu, implikasi kasus Teddy Minahasa sangat luas bagi institusi Polri. Kapolri Listio Sigit langsung memproses pemberhentian Teddy dari dinasnya, dan dia dipecat secara tidak hormat. Malu besar bagi Polri karena Teddy sebenarnya ditunjuk Kapolri Jatim untuk menggantikan Irjen Niko Afinta yang copot buntut tragedi Kanjuruhan. Artinya, Teddy sempat dipercaya untuk bersih-bersih, malah terbukti lebih kotor. Beberapa pihak menyebut kasus ini hanya puncak gunung esnya, mengingat sebelumnya ada kasus serupa, polisi jual barang bukti narkoba di tempat lain. Misalnya, pada Februari 2022, 3 oknum Polres Tanjung Balai divonis mati karena menjual 76 kg barang sitaan. Kasus tadi menunjukkan bahwa praktik tersebut bisa melebarkan level perwira tinggi dengan modus yang lebih canggih. Sebagai penutup, kisah Teddy Minahasa ini bak cerita kriminal yang ironis. Seorang jenderal polisi terkaya yang dilaporkan memiliki harta 30 miliar rupiah ternyata masih tergoda uang haram ratusan juta saja. Dan itu pun dari menjual barang bukti narkoboy. Dengan memanfaatkan rantai komando dan kelicikan menukar barang dengan tawas, dan ia hampir lolos dan mengeruk keuntungan. Namun, hukum akhirnya menjangkaunya. Teddy Minahasa kini mendekam di balik jeruji, menghadapi vonis seumur hidup untuk merenungi pengkhianatannya terhadap sumpah Polri. Kisah ini menjadi peringatan keras bahwa tidak ada yang kebal hukum. Ke depan, kita berharap bersama tidak ada lagi Teddy terdelay di tubuh aparat dan barang bukti kejahatan benar-benar diamankan dan dimusnahkan, bukan disulap jadi ladang bisnis pribadi. Pesawat jalur udara karena di tasnya Pak TM itu tidak pernah diperiksa di bandara, jadi lebih aman katanya kalau bawa sabu, katanya bawa sabu pakai pesawat, katanya kan mengerikan sekali, kok bisa ada jenderal seperti ini di Indonesia ini yang harus